Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Syarif dengan NIM L0212210499. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik rehabilitasi terumbu karang. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus tahu apa sih itu ekosistem terumbu karang. Nah, jadi ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem yang paling kaya dan juga produktif di muka bumi. Terumbu karang itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai sumber pangan, terumbu karang juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Sedangkan bagi berbagai spesies ikan, terumbu karang merupakan tempat asuhan, tempat memijah, dan juga tempat mencari makan. Nah, keberadaan terumbu karang juga berperan dalam melindungi wilayah pesisir dari terpaan badai. Namun, terumbu karang juga merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang yang dimana itu bagian dari pelestarian ekosistem ini. Di mana rehabilitasi itu dapat membantu memulihkan terumbu karang yang telah rusak dan memperkuat ketahanannya terhadap gangguan lingkungan, sehingga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan juga ekosistem laut secara keseluruhan. Selanjutnya, kerusakan terumbu karang. Nah, jadi kerusakan terumbu karang ini dipengaruhi oleh faktor manusia dan juga faktor alam. Nah, faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang ada praktik penangkapan ikan yang merusak, di mana kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau pukat dan juga racun cyanida tidak hanya akan membunuh ikan target, tetapi juga akan merusak ekosistem terumbu karang. Kemudian ada penambangan, pembangunan di pesisir pantai, di mana ketika melakukan pembangunan di pesisir pantai itu akan membutuhkan lahan, sehingga akan menyebabkan terjadinya erosi pantai yang secara tidak langsung akan berdampak pada ekosistem terumbu karang. Kemudian ada pencemaran limbah dan juga wisata bahari yang merusak. Selanjutnya ada faktor alam. Yang pertama itu bencana alam seperti tsunami, badai, topan, ataupun letusan gunung berapi itu akan berdampak pada ekosistem terumbu karang dan juga akan menyebabkan kerusakan fisik bagi ekosistem terumbu karang. Kemudian ada predator alami seperti siput laut ataupun juga bintang laut yang dimana ketika populasinya meningkat, itu akan berdampak signifikan pada ekosistem terumbu karang. Dan juga perubahan salinitas ataupun suhu yang yang dimana itu akan mengakibatkan coral bleaching atau pemutihan karang dan juga ada penyakit karang. Nah, jadi kerusakan terumbu karang ini itu memiliki banyak dampak negatif bagi manusia dan juga alam. Maka dari itu eh, perlu melakukan rehabilitasi terumbu karang yang dimana itu akan mengatasi kerusakan terumbu karang dan juga meningkatkan kesehatan ekosistem laut. Kemudian tujuan rehabilitasi terumbu karang. Nah, adapun tujuan dari rehabilitasi ini yang pertama itu memulihkan ekosistem terumbu karang sehingga meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan tutupan karang hidup, dan juga memulihkan fungsi ekologis terumbu karang. Dan yang kedua itu meningkatkan ketahanan pesisir, yang dimana akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim, melindungi garis pantai dari erosi, dan juga meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Dan yang ketiga itu mendukung mata pencaharian masyarakat, yang dimana meningkatkan sumber makanan dan juga pendapatan bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan potensi wisata bahari. Selanjutnya yaitu teknik rehabilitasi terumbu karang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 teknik rehabilitasi. Yang pertama itu ada transplantasi karang, ada terumbu karang buatan, dan juga ada biorok. Jadi yang pertama itu ada transplantasi karang. Jadi transplantasi karang ini merupakan upaya perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan kemampuan berkembang biak karang keras secara aseksual berupa fragmentasi yang kemudian fragmen tersebut dapat tumbuh melalui regenerasi. Nah, umumnya transplantasi karang ini dilakukan dengan menempelkan fragmen-fragmen karang atau bibit hasil pemotongan koloni karang induk
pada substrat keras yang terbuat dari cetakan semen yang biasa disebut dengan pot. Kemudian ditempatkan pada meja ataupun rak persemaian yang terbuat dari jaring atau anyaman besi. Nah, pada transplantasi karang ada pun metode metode yang sering dilakukan. Yang pertama itu ada metode patok, yang dimana metode ini menggunakan patok kayu tahan air atau besi yang dicat anti karat, yang kemudian ditancapkan di dasar perairan. Yang kedua ada metode jaring, yang dimana metode ini menggunakan jaring atau waring bekas dan paliris dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu ada metode jaring dan substrat, yang dimana metode ini menggunakan jaring yang dilengkapi dengan substrat yang terbuat dari semen, keramik, ataupun gerabah dengan ukuran 10 kali 10 cm. Dan yang keempat ada metode jaring dan rangka, yang dimana pada metode ini tuh menggunakan rangka besi yang dicat anti karat yang ideal berukuran 100 kali 80 cm berbentuk bujur sangkar. Dan pada bagian ujung bujur terdapat kaki-kaki tegak lurus yang masing-masing itu sepanjang 10 cm. Sedangkan di bagian atas bujur itu ditutupi dengan jaring. Dan yang kelima itu ada metode jaring, rangka, dan substrat. Yang dimana metode ini tuh merupakan perpaduan antara metode jaring substrat dan juga metode jaring rangka. Ukuran diameter substrat itu kurang lebih dari 10 cm dengan tebal 2 cm. Panjang patoknya itu 5-10 cm dan juga bahan patok itu terbuat dari peralatan kecil. Nah, jadi ini merupakan gambar metode dari transplantasi yang tadi saya jelaskan. Jadi yang kedua itu ada terumbu buatan atau artificial reef. Nah, jadi terumbu buatan ini merupakan struktur buatan manusia yang diletakkan di dasar perairan untuk meniru peranan ekologi pada terumbu karang dan untuk memperbaiki habitat yang rusak. Jadi terumbu karang juga bisa didefinisikan sebagai suatu rekayasa struktur bangunan yang diturunkan ke dasar laut yang digunakan untuk mengubah suatu perairan yang sepi ikan menjadi perairan yang ramai ikan. Nah, jenis terumbu buatan yang sering dilakukan itu ada bioreptek dan juga ribbal atau bola-bola karang. Jadi yang pertama itu ada bioreptek yang dimana ini merupakan salah satu jenis terumbu buatan sebagai suatu teknologi hijau dengan memanfaatkan limbah dari olahan santan ataupun tempurung kelapa sebagai media untuk penempelan larva planula karang sampai menjadi koloni individu baru atau terumbu karang. Nah, setelah larva planura karang menempel pada substrat, maka akan dilakukan pemindahan ke tempat ekosistem terumbu karang yang memiliki persentase penutupan karang yang relatif lebih rendah. Keunggulan teknologi ini juga itu tidak destruktif, terbuat dari bahan alami dan mudah diperoleh, mudah diaplikasikan, biaya pembuatan murah, dan dampak negatifnya sangat minim. Dan yang kedua itu ada ribbal yang dimana ini juga merupakan salah satu jenis terumbu buatan yang dibuat seperti bola. Dalam pemanfaatannya itu bentuk red ball ada dua, yaitu bola ataupun semi bola. Nah, yang berfungsi sebagai habitat tempat berlindung, mencari makan, dan juga berkembang biak dari berbagai macam biota laut. Salah satunya itu ikan, yang dimana diharapkan dapat menjadi daerah penangkapan ikan yang produktif. Bentuk terumbu buatan ataupun red ini memang baik sebagai tempat pengembangan terumbu karena mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dengan membelokkan arus yang melewatinya. Hal ini menyebabkan planula karang yang menempel akan tumbuh dengan baik pada bagian terumbu buatan yang terlindung dari arus laut. Selanjutnya, teknik biorog, di mana teknik ini tuh ditemukan oleh Profesor Wolf Hilbers pada tahun 1974, yang kemudian sejak tahun 1988 bekerja sama dengan Dr. Tom, mencoba untuk mengembangkannya di seluruh dunia. Nah, teknik biorog ini merupakan teknik terumbu buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh yang dialiri oleh arus listrik bertegangan rendah.
Nah, di mana teknologi ini juga itu memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda, sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air, membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Pertumbuhan karang dengan metode biolog ini terbukti 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.